Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami Muhammad Nur MBS, Dirija Iswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi Riau, kembali menyampaikan tugas peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2022 yang sebagai peserta agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Berikutnya kami akan menyampaikan strategi pembelajaran atau rancang bangun pembelajaran agenda yang dimana kami ulang bahwa nama diklatnya adalah pelatihan kepemimpinan administrator, nama mata diklatnya adalah bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Alokasi waktu adalah sebanyak 18 JP, masing-masing 45 menit, jadi lebih kurang 810 menit. Adapun deskripsi singkat dari pelatihan mata diklat ini adalah materi pelatihan ini memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi, nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai pondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Kemudian dalam rancang bangun ini kami juga ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibagi dalam hasil pembelajaran dan kemudian indikator dari hasil belajar tersebut. Adapun hasil belajarnya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila. Berikut adalah indikator yang kedua. Ya, indikator dari hasil belajarnya yang kedua, yakni mengaktualisasikan analisa kolaboratif berbasis amanat konstitusi untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer. Nah, materi pokoknya adalah aktualisasi kita berbangsa dan bernegara, berdasarkan sistematika, dan ada submateri pokoknya ada 6. Dan kemudian metodenya sama, yang kita berikan ceramah dan segala macam. Dan ini juga memakan waktu 4 JP. Jadi masing-masing indikator hasil belajar ini ada sebanyak 5 indikator hasil belajar, 4 dan juga ada 4. Dan kemudian yang indikator dengan materi pokok tadi ada yang untuk keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja, ya, yang keempat itu hanya 3 JP. Kemudian yang kelima itu juga hanya 3 JP. Jadi sekali lagi kan dalam berbagai isu kontemporer. Nah, sebagai materi pokoknya adalah aktualisasi cinta tanah air yang meliputi perspektif Asta Gatra. Kemudian yang indikator ini yang lainnya adalah mengaktualisasikan kolaboratif berbasis amanat konstitusi untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer. Yang ketiga, mengaktualisasikan analisis kolaboratif berbasis sila-sila Pancasila untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer. Yang keempat, menginternalisasi
kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam konflik kepentingan sektoral sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dan konsepsi kebangsaan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan mengembangkan konsep kepemimpinan dan mendukung integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kemampuan awal bela negara. Nah, berikut adalah materi pokok dan submateri pokok. Jadi dari indikator hasil belajar tadi, kita buatlah materi pokoknya. Dan apa saja materi pokoknya? Yakni aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian aktualisasi keinginan kesetiaan kepada Pancasila dan ASN sebagai ASN, keseimbangan kepentingan sektoral kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi bela negara, kemudian pemaparan kelompok aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas. Nah, submateri pokoknya dari masing-masing itu kita urai. Nah, inilah yang kita buat dalam kegiatan belajar yang kita buat untuk submateri pokok. Yang materi pokok 1 itu ada 6. Kemudian untuk submateri pokok yang dari aktualisasi berbangsa bernegara berdasarkan ini ada juga 6. Kemudian untuk aktualisasi kesetiaan ini juga kita buat juga 6. Kemudian untuk materi pokok yang pemaparan kelompok aktualisasi ini kita buat 4 ya. Jadi materi pokok 4 dan 5 itu submateri pokoknya masing-masing 4. Ini yang kita urai di dalam kegiatan pembelajarannya yang kita lakukan melalui ceramah interaktif dan tanya jawab, dan kemudian kita memang mengawali dalam pembelajaran itu pertama tentu menyapa peserta. Ya, menyapa peserta, ada dalam pendahuluan itu menyapa peserta, mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, menguraikan tujuan pembelajaran, hasil belajarnya dan indikator hasil belajarnya, kemudian menjelaskan agenda pembelajarannya, kemudian membuat kesepakatan bahawa setiap kali fasilitator menyapa, mereka harus memberikan jawab semangat pagi untuk sebagai hal-hal yang memotivasi, dan kemudian menjelaskan sekilas manfaat tepuk tangan dan segala macam. Dan bernegara. Nah, jadi yang berhubungan isu kontemporer terkait kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan ini juga melalui ceramah interaktif dan jawab, diskusi, presentasi, curah pendapat, ya, atau brainstorming tadi, kemudian pemutaran video dan briefing. Nah, ini dilakukan selama 180 menit. Kemudian untuk penyajian berikutnya dengan materi pokok yang berikut, yakni kita menjelaskan tentang isu kontemporer yang terkait dengan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Nah, ini juga kita lakukan sebanyak 180 menit, ya. Berikut kita melaksanakan dengan materi yang berikutnya, yakni tentang review konsolidasi hasil studi kasus dan penugasan sebelumnya. Ya, yang ini kita lakukan selama 125 menit. Jadi kami ulang tadi, penyajian kita ada penyajian 1, penyajian 2, penyajian 3, dan kemudian penyajian keempat itu hanya 145 menit, dan penyajian kelima itu adalah 125 menit. Nah, baru kita masuk ke penutup, yaitu dengan mengulang tujuan pembelajaran, membuat rangkuman bersama. Ya, ini kita ceramah dan evaluasi ini selama 20 menit. Jadi total yang kita lakukan untuk pembelajaran itu sebanyak 810 menit. Barulah kemudian terakhir kita melakukan evaluasi, ya, evaluasi yakni aktualisasi cinta tanah air, berprestasi Astagata, kemudian aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kemudian aktualisasi keyakinan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN, kemudian keseimbangan kepentingan sektoral, dan ini semua materi ini kita adakan evaluasi dengan cara pertanyaan lisan, partisipasi aktif dalam diskusi selama pembelajaran, yang itu bentuk evaluasi kita, kemudian presentasi hasil diskusi,
pengetahuan sikap berlaku peserta selama pembelajaran. Inilah yang menjadi tolak ukur kita dalam memberikan evaluasi. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan rencana pembelajaran yang dimulai dengan rencana bangun ini bisa terlaksana dalam praktek kami memberikan materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.